Mimpi adalah pengalaman bawah sadar seseorang yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera lainnya dalam tidur, terutama saat tidur yang disertai gerakan mata yang cepat. Kejadian dalam mimpi ini biasanya mustahil terjadi dalam dunia nyata, dan di luar kuasa pemimpi. Mimpi sendiri ada yang menyenangkan dan ada pula yang menyeramkan. Khusus mimpi yang menyeramkan ini seperti bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Sebagian orang percaya bahwa setiap mimpi itu memiliki makna, tak terkecuali mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Sebagian orang juga percaya jika mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, mengandung arti bahwa orang yang sudah meninggal tersebut bisa jadi merindukan kiriman doa dari keluarganya. Bisa jadi orang yang sudah meninggal seperti yang hadir dalam mimpi meminta agar keluarga yang masih hidup untuk lebih taat lagi beribadah atau berbuat baik di dunia. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa arwah orang-orang yang mati dicabut bila mereka mati, begitu pula arwah orang-orang yang hidup dicabut bila mereka tidur, lalu mereka saling kenal menurut apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa arwah orang yang telah mati dan melepaskan arwah orang yang hidup sampai waktu yang ditentukan. Berkaitan dengan mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, banyak ulama yang mengalaminya. Mereka bertemu dengan orang-orang saleh dalam mimpinya. Salah satunya adalah apa yang telah disampaikan keluarga Asim Al-Judari yang telah menceritakan bahwa ia pernah melihat Asim Al-Judari dalam mimpinya setelah Asim meninggal dunia. Lalu lelaki itu bertanya, bukankah kamu telah mati? Asim menjawab, benar. Lelaki itu bertanya lagi, sekarang engkau berada di mana? Asim menjawab, saya, demi Allah, berada di suatu taman dari taman surga bersama sejumlah teman-temanku. Kami berkumpul setiap malam Jumat, dan pagi harinya di tempat Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzani. Maka kami menerima berita-berita tentang kalian. Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa lalu lelaki itu bertanya lagi, apakah yang berkumpul itu tubuh kalian ataukah arwah kalian? Asim menjawab, mustahil bila yang berkumpul adalah jasad kami, karena jasad kami telah hancur luluh dan yang dapat bertemu hanyalah arwah kami saja. Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa lelaki itu bertanya lagi, apakah kalian mengetahui bila kami berziarah kepada kalian? Asim menjawab, kami mengetahuinya pada petang hari Jumat dan seluruh hari Jumat serta malam hari Sabtu hingga matahari terbit. Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa lelaki itu bertanya, mengapa demikian, bukan pada hari-hari lainnya? Asim menjawab, berkat keutamaan dan kebesaran hari Jumat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Utsman ibnu Suwaid at-Tafawi mengatakan bahwa ibunya adalah ahli ibadah yang dikenal dengan julukan Rohibah. Ketika ajalnya telah dekat, Rohibah mengangkat kepalanya ke arah langit lalu berdoa, wahai Tuhan yang menjadi harapan dan dambaanku selama hidup dan matiku, janganlah engkau menjadikan aku terhina saat matiku, dan janganlah engkau menjadikan diriku berasa asing dalam kesendirianku. Setelah ia meninggal dunia, aku selalu menziarahi kuburnya setiap hari Jumat, mendoakannya serta memohonkan ampunan buatnya, juga buat ahli kubur lainnya. Pada suatu malam aku melihat ibuku dalam mimpi, maka aku bertanya kepadanya, Ibu, bagaimanakah keadaanmu? Ia menjawab, anakku, sesungguhnya maut itu benar-benar merupakan musibah yang sangat keras. Dan sesungguhnya aku, segala puji bagi Allah, benar-benar ada di alam barzah yang terpuji, yang penuh dengan bau yang harum dan dihamparkan padanya kain sutera yang tebal dan yang tipis sampai hari berbangkit nanti. Aku bertanya kepadanya, apakah engkau mempunyai keperluan? Ia menjawab, iya. Aku bertanya, keperluan apa? Ia menjawab, janganlah engkau meninggalkan kebiasaanmu menziarahi kami dan mendoakan bagi kami, karena sesungguhnya aku benar-benar merasa gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Jika engkau tiba dari rumah keluargamu maka dikatakan kepadaku, hai Rohibah, inilah putramu telah datang, maka bergembiralah. Dengan demikian, bergembiralah semua orang mati yang ada di sekitarku. Mimpi kerap disebut bunga tidur. Merupakan gambaran atau pengalaman bawah sadar yang melibatkan semua indera sewaktu tidur. Terkadang mimpi itu indah, ada kalanya juga mimpi buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya, yaitu jika mengalami mimpi yang disukai hendaknya untuk mengucapkan Alhamdulillah atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebenarnya mimpi itu berasal dari Allah.
Sedangkan jika mendapati mimpi buruk dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah karena bisa jadi mimpi itu dari setan. Hal ini seperti disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah. Adapun jika ia bermimpi selainnya yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan, maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya, dan jangan menceritakannya kepada orang lain, sehingga tidak membahayakannya. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6470. Hadis ini sahih.